Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sebagaimana yang telah kita sampaikan bahwa subuh ini insyaallah kita akan mempelajari dan memahami petunjuk-petunjuk yang terdapat di dalam doa istikharah. Kesimpulannya semalam adalah bahwa dalam segala hal kita disukai, malah diperintahkan untuk senantiasa meminta kepada Allah agar kita dipilihkan atau diberikan kemantapan hati untuk mengerjakan yang terbaik dan pilihan yang terbaik. Itu dengan melaksanakan istikharah. Istikharah itu sendiri maknanya kan meminta kepada Allah yang terbaik. Dengan cara melaksanakan salat 2 rakaat. Salat 2 rakaat itu kapan saja bisa kita lakukan. Tidak ada bacaan khusus, tempat khusus, pakaian khusus, dan tidak pakai berjamaah. Sebagian ulama menyatakan seperti Imam Nawawi, boleh salat apapun yang kita lakukan. Bisa salat sunat biasa lalu langsung berdoa, meminta istikharah kepada Allah. Tapi yang paling bagus menurut sebagian ulama, salat spesial. Apabila berketetapan hati, mantap, bertekad, seseorang untuk mengerjakan, memperbuat sesuatu, maka hendaklah dia salat 2 rakaat. Salat 2 rakaat ini disebut dengan salat istikharah. Meskipun Imam Nawawi rahimahullah menyatakan, boleh dia melakukan salat rawatib kah? Atau salat-salat sunat yang lain kah? Lalu diniatkannya juga itu untuk istikharah. Kemudian setelah salat 2 rakaat itu dia berdoa kepada Allah. Ini sudah memadai katanya. Kira-kira itu intinya semalam. Maka pagi hari ini mari kita berangkat semenjak awal hadis. Hadis ini salah satunya kan diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Bunyinya adalah An Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridainya. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimunal istikharata fil umuri kulliha kama yu'allimunas surata minal Qur'an. Kita pahami dulu sejenak. Kata Jabir bin Abdullah, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW itu yu'allimuna. Beliau mengajari kami untuk beristikharah kepada Allah dalam semua urusan. Bunyinya fil umuri kulliha. Dalam setiap perkara, setiap urusan. Perkara-perkara itu maksudnya adalah fi umuri dunia, dalam perkara dunia. Seperti tentang perkawinan,
Tetapi bukan berarti kawin atau tidak. Perkawinan maksudnya siapa yang terbaik. Di antara sekian banyak calon atau di antara sekian banyak orang yang disukai. Nah, baru kita minta. Jadi bukan kawinnya, calonnya. Kalau memilih antara kawin dengan tidak boleh. Karena kawin itu sudah suruh. Atau perkara mau safar, mau berangkat, mau pergi, mengadakan suatu perjalanan, atau mau mengurus suatu urusan. Termasuk juga membangun bangunan, perkampungan, toko, usaha. Dan dalam masalah-masalah yang sifatnya mubah, masalah-masalah yang dibolehkan. Tapi kita tidak ada istiqrah dalam masalah-masalah mustahab. Apa masalah mustahab? Masalah-masalah yang disukai kita mengerjakan, tidak ada lagi istiqrah. Apalagi bukan mustahab, hal-hal yang dianjurkan. Hal-hal yang dinadab, disunatkan. Oh, itu tidak ada istiqrah. Istiqrah berlaku dalam hal-hal yang mubah, hal-hal yang boleh dilaksanakan dalam urusan duniawi. Juga tidak berlaku istiqrah itu dalam hal-hal yang sifatnya wajib. Kalau wajib tidak ada minta istiqrah, tidak ada minta pilih. Karena asal yang wajib itu bekerja. Li'annal asla fi'luha. Sesungguhnya perkara yang wajib itu perkara yang harus dikerjakan. Tidak ada lagi minta pilih kepada Allah. Juga seperti itu juga. Tidak juga istiqrah dalam masalah-masalah yang sifatnya makruhat. Masalah-masalah yang makruh. Masalah-masalah yang dibenci, masalah-masalah yang tidak disenangi. Atau apalagi masalah-masalah yang dimurkai, dilaknat oleh Allah. Tidak ada lagi istiqrahnya, harus ditinggalkan. Juga masalah-masalah muharramat, hal-hal yang diharamkan, tidak ada istiqrah. Karena al-aslu, pokok pangkal dasar daripada yang haram, harus ditinggalkan. Tarkuha. Untuk meninggalkan yang haram, untuk menjauhi yang makruh, tidak perlu pula salat 2 rakaat lalu istiqrah. Karena memang pada asalnya yang makruh, yang haram itu tarkuha, harus ditinggalkan. Kebalikannya begitu. Perkara-perkara yang dicintai, perkara-perkara yang disenangi atau yang disukai, sampai nanti perkara-perkara yang sunat. Termasuk sunat muakkad. Apalagi perkara yang wajib. Tidak perlu istiqrah. Karena pokok pangkal asal daripada yang disukai, yang disenangi, yang disunatkan, yang diwajibkan itulah fi'luha, mengerjakannya. Jadi kebalikan daripada hal yang dimakruhkan dan hal yang diharamkan. Dalam 2 hal ini tidak berlaku istiqrah. Apa maksudnya? Kalau perkara itu perkara yang dianjurkan, disukai, disunatkan atau wajib, tidak ada lagi istiqrah. Kerjakan. Al-aslu dalam perkara-perkara itu al-aslu fiha fi'luha. Sebaliknya dalam perkara-perkara yang memang dibenci, bahkan dimarahi, dilaknat, juga perkara-perkara yang haram, tidak ada istiqrah. Karena pokok pangkal dalam masalah ini adalah tarkuha, meninggalkannya. Nah, itu dia. Jadi berarti di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Jabir bin Abdullah, yu'allimuna, mengajarkan kepada kami untuk istiqrah fil umuri kulliha, dalam segala urusan, segala perkara, segala masalah duniawi. Dikecualikan masalah-masalahnya hal-hal yang wajib atau hal yang sunat, hal-hal yang haram atau hal-hal yang dimakruhkan. Di sini tidak ada istiqrah. Istiqrah itu berlaku terhadap perkara yang mubah.
Apa mubah? Mubah itu hal-hal yang dibolehkan. Boleh kita lakukan, boleh tidak. Seperti pergi, boleh kita pergi, boleh tidak. Bikin rumah ini, boleh kita bikin, boleh tidak. Karena sifatnya mubah, sifatnya duniawi. Itu satu yang kita jelaskan. Kemudian, menurut para pensyarah hadis, seperti ketemu dalam kitab atau dia di Syarhil Jami' Sahih, dijelaskan oleh Ibnul Mulqan begini keterangannya. Setiap orang mukmin dia harus mengembalikan semua urusan, semua perkara, semua masalah, semua problemnya kepada Allah semuanya. Masalah-masalah kemelut yang dihadapinya, dia harus serahkan kepada Allah semuanya. Dia harus tabarruk, berlepas diri daripada dayanya, kemampuannya, kepintarannya, kehebatannya, dan kekuatannya. Karena kita tidak boleh bersandar secara mutlak. Bersandar secara mutlak kepada kemampuan diri, kehebatan diri, kekuatan diri, kepintaran diri. Kepada skill diri. Tidak boleh kita bersandar mutlak. Inilah yang dimaksud dalam doa lain. La takilni ila nafsi tarfata'in. Jangan serahkan aku, ya Allah, kepada diriku. Dan jangan biarkan aku sendirian. La takilni ila nafsi. Tarfata'in. Walaupun agak sekejap. Ya Allah, jangan biarkan aku. Dan jangan engkau serahkan aku mengambil kebijakan, keputusan kepada diriku sendiri. Tentu saja lebih-lebih masalah yang akan. Karena masalah yang akan itu tidak ada yang tahu. Sebagaimana yang telah kita sampaikan semalam. Gaib itu kan dua. Ada gaib itu sifatnya sementara. Ada yang selama-lamanya. Besok dan besok-besoknya itu namanya gaibnya sementara. Gaibnya nisbi. Ya, besok hari Sabtu. Gaib bagi kita besok itu iya. Gaibnya kapan? Gaibnya waktunya sampai besok. Kalau sudah besok, tidak gaib lagi. Kepada yang akan, seperti besok, dan besok, dan besok, dan besoknya lagi bagi kita gaib. Apapun yang akan kita lakukan, yang kita rencanakan, yang kita programkan, yang kita tekadkan untuk melakukannya, pertama harus kita dulu membaca insyaallah. Dan jangan lupa beristikharah. Kalau sudah mantap, tekad, sudah bulat hati, sudah ada azam, ada kemauan untuk melakukan sesuatu, lalu istikharah. Istikharah. Karena persoalan yang akan itu kita tidak tahu, yang tahu adalah Allah. Makanya dikatakan di sini, bagi seorang mukmin dia harus mengembalikan segala macam urusan yang akan dilakukannya, diperbuatnya, atau dikerjakannya, atau segala problem-problem, masalah-masalah yang akan dihadapinya, urusan-urusan dunia, sekecil apapun, ya sekecil apapun,
atau sebesar apapun, dia harus beristikharah, meminta, memohon kepada Allah agar diberikan yang terbaik. Dan jangan kita bersandar, ya, bersandar kepada kemampuan diri, termasuk kepada minta pendapat, minta masukan kepada manusia yang dia sama pula dengan kita, sama-sama tidak tahu apa yang akan terjadi. Paling-paling menurutnya begini, menurut pendapat saya, menurut pandangan saya, menurut prediksi saya, menurut pengalaman saya, itu. Tapi yang pasti dia tidak tahu yang terbaik. Hanyalah dugaan-dugaan belaka berdasarkan pengalaman dan pengetahuan. Bukan kita tidak boleh minta pendapat, minta saran, bermusyawarah. Silakan musyawarah. Setelah mantap, setelah kuat, ini yang akan kita tempuh. Nah, istiqarahlah begitu. Kita disuruh musyawarah dulu. Musyawarah dulu. Bahasa Minangnya, ba iyo batiro dulu. Mau pakai dulu. Kalau bahasa nenek mamaknya, bapalewan dulu. Dilewalah dulu. Dilempar ke sana, dilempar ke sini, begini. Lah boleh lah. Lah sepaket Allah. Lah bisa tokok meja lah. Iko pilihan wak. Iko nang keka kita kerajokan. Iko nang keka kita tampuah. Iko nalah kita putuskan masa semua. Nah, istiqarah. Minta kepada Allah. Minta dikuatkan. Kalau memang itu baik. Jangan dikuatkan. Kalau itu tidak baik menurut Allah. Itu inti sekarang nanti akan kita pelajari isinya. Makanya disebutkan oleh Ibnul Mulqan itu dalam kitab Tawdih li Syarhil Jami' Sahih. Dalam setiap masalah yang akan kita hadapi, kita harus berserah diri bulat-bulat kepada Allah. Berlepas diri daripada kemampuan, kepintaran, kehebatan, kekuatan diri. Silakan kita berbagi, minta pendapat, minta curhat dan segala macam kepada siapapun silakan. Tapi ujung-ujungnya kita mohon kepada Allah dengan cara beristikharah. Agar Allah memberikan kepada kita yang terbaik atau yang lebih baik. Itu penjelasannya. Kelanjutan hadis bunyinya, Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimunal istikharata fil umuri kulliha kama yu'allimunas surata minal Qur'an. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengajari kami, kata Jabir bin Abdullah, untuk senantiasa beristikharah dalam semua urusan, itu urusan duniawi, sebagaimana beliau juga mengajari kami satu surat atau surat daripada surat-surat Al-Quran. Ini tasbih, Pak. Di mana letak tasbihnya? Kita butuh, kita berhajat, kita memerlukan petunjuk Allah dalam kehidupan dunia ini. Petunjuk itu adalah Al-Quran. Termasuk ayat-ayat yang akan kita baca. Lafaz-lafaz yang akan kita ucapkan dalam ibadah salat. Karena kita butuh, karena kita berhajat kepada tuntunan, petunjuk daripada Rasulullah. Lalu Rasulullah ajarkanlah kepada kita surat-surat tertentu, bacaan-bacaan tertentu, ucapan-ucapan tertentu dalam salat dan dalam ibadah lainnya.
Beliau ajarkan surat-surat wahyu daripada Allah sebagai pedoman, petunjuk, tuntunan, arahan dalam kehidupan kita. Kita butuh itu. Sangat membutuhkan itu. Sebab tanpa adanya petunjuk Al-Quran, kita bingung hidup ini. Kalau bahasa Urbu-Yamkanya, kita hundang-hunde hidup itu. Tak tentu arah, tak tentu tujuan. Ilia mau dia, tapi tak ada selesai. Tak ada pedoman, tak ada petunjuk. Bingung. Namanya hundang-hunde. Maka dalam keadaan itu kita butuh petunjuk. Kita butuh hudan. Kita butuh irsyad. Kita butuh bimbingan. Lalu Rasulullah ajarkanlah namanya ayat-ayat Al-Quran, surah-surah Al-Quran. Kita berhajat dengan itu. Nah, sebagaimana kita berhajat, butuh amat sangat kepada petunjuk Allah dalam hidup di dunia ini. Lalu Rasulullah ajarkanlah petunjuk untuk kepada kita itu ayat-ayat Al-Quran, surat-surat Al-Quran. Sebagaimana beliau mengajari kami surat Al-Quran, begitu pula beliau mengajari kami untuk istikharah dalam semua urusan. Ini menunjukkan betapa sangat penting sekali kita beristikharah. Sebab kalimatnya kama. Sebagaimana kita butuh berhajat kepada Al-Quran, kita juga butuh kepada istikharah. Al-Quran petunjuk dalam kehidupan. Petunjuk dalam beribadah. Petunjuk dalam syariat. Untuk keselamatan dunia dan akhirat. Istikharah, kita berhajat. Hajat kita akan mau melakukan sesuatu. Kita butuh kemantapan hati untuk melakukan yang terbaik. Yang paling tahu yang terbaik itu adalah Allah. Kama yu'allimuna as-surata minal Al-Quran. Nah, apa kata Rasulullah? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimunal istikharata fil umuri kulliha kama yu'allimuna as-surata minal Quran. Yaqul, beliau berkata, idza hamma ahadukum bil amri. Idza hamma, apabila ahadukum hamma, berniat, telah bulat tekad, telah mantap, telah berkeinginan sangat, berkemauan keras, hamma, salah seorang kamu untuk melakukan suatu urusan, suatu perkara, idza ajma'al qalb ala fi'li syai', maka falyarka rak'ataini. Maka hendaklah dia itu yarka rak'ataini, ruku' 2 kali. Kata-kata ruku' di sini maksudnya salat. Artinya hendaklah dia salat 2 rakaat. Disebut ruku', tetapi yang dimaksud dengan salat namanya ini adalah babnya bab dzikrul juz'i wa iratul kulli namanya. Ya. Zikrul juz'i wa iradatul kulli. Yang disebutkan sebagiannya, tapi yang dimaksud semuanya. Disebutkan ruku', tapi yang dituju adalah salatnya. Disebutkan sujud, yang dituju adalah salatnya. Disebutkan sebagian, yang dimaksud semua. Ini maksud fal yarka' di situ bukan ruku'. Tapi laksanakanlah salat, di mana dalam salat itu ada ruku'. Begitu juga fasjud, sujudlah. Yang disebutkan sujud, tapi yang dimaksud adalah salat. Dalam salat itu ada sujud. Jadi apabila salah seorang kamu telah bertekad hati, telah berkemauan keras untuk
mengerjakan, melakukan sesuatu perkara yang boleh untuk dilakukan atau boleh untuk ditinggalkan. Bukan perkara yang wajib, bukan perkara yang haram. Bukan perkara yang sunat, bukan perkara yang makruh. Tapi perkara yang sifatnya mubah. Maka hendaklah dia salat 2 rakaat. Nah, ini dah. Salatnya min gairil faridah. Salatnya bukan salat fardu, salat khusus. Salat nafilah, salat khusus, sunat khusus. Khusus untuk ini. Ya, salat khusus yaitu khusus untuk meminta kepada Allah pilihan yang terbaik. Meskipun Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau berpendapat, salat apapun yang penting selain salat wajib, selain salat fardu. Dia salat, apakah tahiyatul masjid, salat sunat wudu, atau rawatib, salat dia. Kemudian setelah salat dia berdoa dengan doa ini. Itu Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi kudratika wa as'aluka min fadlikal azim. Misalnya seterusnya. Itu sudah memadai. Cuman yang terbaik menurut pilihan ulama, fal yarka rak'ataini, maka hendaklah dia salat 2 rakaat min gairil faridah. Intinya salat spesial, salat khusus yang bukan sifatnya salat fardu. Setelah salat itu, lalu hendaklah dia thummal yaqul, hendaklah dia mengucapkan Allahumma inni astakhiruka bi ilmika. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon. Astakhiruka itu artinya atlubu minka. Aku meminta, aku memohon kepadamu petunjuk. Antuwaffiqani, agar engkau beri aku taufik, menunjukiku, menuntunku kepada yang terbaik. Karena engkau yang tahu, dan engkau maha tahu. Aku bodoh. Aku tidak tahu. Wal khairu, kebaikan itu semuanya ada di Allah. Pilihan kita belum tentu baik. Apa yang kita pandang jelek, belum tentu pula jelek. Yang paling tahu, dia. Makanya, astakhiruka. Aku meminta pilih kepada engkau. Pilihkan yang terbaik. Pilihkan yang terbaik, astakhiruka. Kenapa begitu? Ya, Allahumma inni astakhiruka bi ilmika, dengan ilmumu. 3 ini. Bi ilmika. Ini pertama namanya ta'lil. Aku meminta, memohon kepadamu ya Allah. Memohon pilih yang terbaik. Karena engkau lebih tahu. Namanya ta'lil. Atau isti'anah. Lantaran sebab engkau maha tahu. Aku minta tolong kepadamu. Atau namanya isti'ataf. Mohon dikasihi, dirahmati. Ya Allah, aku minta pilih yang terbaik kepadamu berdasarkan rahmatmu. Tolonglah aku. Nah, kira-kira begitu. Rasanya kita tidak bisa selesai kaji pada pagi hari ini. Karena situasi dan kondisi, apalagi di hadapan saya semuanya sudah menekur, tapi masih hidup. Semoga ada faedah manfaatnya. Nanti masih ada waktu, kita lanjutkan nanti insyaAllah. Kita akhiri dulu sampai situ dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.